gue tuh kesana kemari gitu. Iya, bokap gue pekerja keras, makanya sampai umur 64 tahun aja bokap gue belum pensiun. Karena memang dia udah bilang, saya akan pensiun itu di umur 65 rencananya. Tapi paling telat itu umur 70. Bokap gue sudah pensiun. Kakak kalau sampai Indo mau ketemu sama Sahrul gak? Ya tergantung. Kalau gue sih kagak mau ya gitu. Tapi kalau dia mau ketemu ya kita ketemuin. Namanya orang ada mau silaturahmi, kenapa kita nggak terbuka? Tanggapan Papa J pas ngadu gimana? Dia bilang ini apalagi sih kak, cuma begitu doang. Bokap gue kalau marah, ya ini asal kalian tahu nih, bokap gue kalau marah dia tidak, kan misalkan gue dipanggil kakak, ya kan? Terus Ingo dipanggil abang, ya. Kecuali kalau Osa itu dipanggilnya Osa aja, pakai nama, karena dia anak paling kecil kan, tapi bukannya adek. Jadi bokap gue itu kalau marah itu, dia nggak akan manggil gue kakak. Dia pasti cuma nulisnya ini apaan lagi gitu. Tapi ini nggak, ini apa lagi kak gitu. Jangan lupa meet up Mak Lovers ya Umi. Iya, nanti gue bakal ajak kalian yang ada di Jakarta ya, yang di luar Jakarta maaf, untuk ketemu sama gue, kita nongkrong bareng. Oh, si Aan masih ada. Bang Aan masih ada, Bang Aan. Bokap pensiunan apa kak? Bokap gue belum pensiun, bokap gue pengusaha. Maksudnya pensiun itu dia udah menyerahkan semua usaha-usahanya dan bisnis-bisnisnya itu ke anak-anaknya. Jadi biar anak-anaknya yang jalanin. Ya Allah Rima, kenapa sedih banget? Kenapa? Kak, aku ikutan meet up ya kalau kakak di Jakarta. Lu tadi katanya mau tidur. Kenapa lu masih ngeliatin gue? Iya, nanti kita ketemu ya. Mungkin ini kali ya, gara-gara gue begini kali ya, gue dikira banci kali ya. Pasti bisnisnya gak kaleng-kaleng, alhamdulillah. Kalau si FS mau ketemu sih pasti aku temuin. Namanya juga orang mau etikat baik ya. Cuma pas ketemu gak tahu deh, mungkin gue masih bisa berbaik. Maksudnya masih bisa gue tanggepin baik. Lihat aja mukanya, kalau mukanya songong, dagunya ke atas ya kan, kayak gini, bawa tasnya, tas Hermenya, terus sama berlian-berliannya itu, ya ngadep gue kayak begitu, gue hajar dia. Kak Putri nama aslinya siapa? Aku nama aslinya Amanda Putri. Hai Taiwan. Ya itu aja sih. Musuh aku, FS itu musuh. Masih gak ngerti kenapa FS bisa ngadu ke bokap. Gimana kenalnya kak? Ada lewat seseorang. Amanda Putri Sauteru, cuy. Kakak ayahnya polisi ya? Enggak, bukan polisi. Kakak dikandung siapa gue? Apa nih? Nah, emang nama asli gue Amanda Putri Syah Alam. Iya, emang nama asli gue Amanda Putri Syah Alam. Terus udah gitu, kan kepanjangan ya. Jadi ya udah, dan gue kan dulu ikut bokap gue kerja nih, ya kan. Nah, pas ikut bokap gue kerja, dikenalin siapa namanya Putri. Nah orang tuh taunya gue tuh Putri Jimbo, karena kenapa, gue anaknya Pak Jimbo gitu. Iya benar, anaknya kakaknya si Sally. Alamnya alam goib. Ada, dia nangis lah, dia cerita
Katanya dia bilang, kok bisa ya kayak begini, kata dia bilang itu sok-sok kayak dizolimin sama gue, sinting memang dia. Aduh, awal mulanya lo nonton YouTube aja Gih. Ini apalagi nih Rike. Aku alam gaib ternyata dukun. Siapa nih? Aku keluar dulu abis dicuekin Kak Putri. Ada gila-gilanya lo Aan dicuekin gue. Kakak belum ngantuk, ini gue udah ngantuk. Kak Putri hai. Ngintip ke gigi boneng yang ketinggalan deh. Aku udah tahu awalnya, udah tahu ya. Mau lihat di mana dia nangis kakak? Enggak. Besok Nathan sekolah, nih beras yang sekolah, Nathan nggak sekolah. Kapan nunjuk muka? Pas gue di Jakarta. Halo Kak, salam dari Solo. Berani dong, masa aku tidak berani? Cuma dia doang. Nama anak-anaknya siapa? Kamu maksud nama anak-anaknya? Modal nipu, bukan modal pribadi. Banyak seliweran di YouTube. Jangan kan nanti dilaporin kalau nggak takut gue. Skincare-nya apa Kak? Nama anak-anaknya. Kenapa emangnya lu nanya-nanya nama anak gue? Hanin, Haifa, Haira, Nibras, Nathan. Masa iya uang di rekeningnya di bawah 100 juta kakak, tapi ya perumahannya ya begitulah makanya. Halo Kupang. Anaknya 5. Hai Malang. Kak Putri gak salah, dia aja yang baper. Kali-kali jadi bestinya Nathan. Siapa yang jadi bestinya Nathan? Kan lagi pamerin surat-surat rumah kemarin. Iya gak tahu, katanya dihapus lagi ya. Halo Medan. Nepos nangis ke siapa kakak? Ada lah. Belum aja gue buka, nantilah aku buka. Kalian nih ini banget, kepo banget. Siapa nih yang kirim gue tadi gift nih? Gue mata gue udah seliweran, udah jam berapa nih? Tuh, lihat udah jam berapa. Ya mati lagi handphonenya. Kamu cinta banget? Cinta banget. Demi apa anaknya 5 kalau badan masih kayak gadis? Aku anak 1 badan udah kayak emak-emak. Ada di anak tiri ada di berantemin. Ngebahas kakaknya kasih iya polisi. Serah dia deh, mau dia iniin tasnya kayak apa, kayak bodo amat. Yang penting gue udah tahu ya, di medsos pura-pura ketawa, hahaha hihihi, aku dimarahin. Iya ada parfum. Halo Banten. Sambil malam-malam lagu gunting kuku lah ya kan. Kuku gue udah panjang-panjang ini. Madusari.
Bukan Madusari. Ya sebetulnya itu modalnya. Iya tadi perasaan gue udah nyapa lo deh, Fitra. Sekarang IG gila-gila anak yang cowok di post bareng teman-teman biar kelihatan punya temen. Astaga, diulangin lagi. Aku gak heran kata-ngatain yang salah emaknya. Dicariin PT. Malah gue nyariin dia, ngapain dia nyariin gue? Kak Putri begitu nggak akan. Kalau dia minta maaf berarti kasih Kak Putri di atas mamanya. Yoi. Kakek Sarus nggak berani senggol Kak Putri karena memang tidak. Kan waktu itu kan gue pernah cerita, dia pernah dia pernah nyenggol gue. Kalian pada nggak tahu ya? Pernah dong disenggol. Yang ada tuh di statusnya Buduk-duk. Kalian lihat deh. Aku takut Om Jimbo digodain dia. Selera bapak gue nggak kayak dia, bukan anak durhaka. Dimarahin sama papi Kak Putri. Siapa yang dimarahin sama papi Kak Putri? Si Andur kok masih banyak aja yang deket-deket ya. Memang orang-orang itu tahu dia gimana. Oh ya bilang miskin ya. Iya bilang katanya Putri itu gak punya rumah. Dia tuh kismin apa deh kalau gak salah. Gitu dan akhirnya dia minta maaf sama gue. Kakak adiknya Fitri bukan, aku musuhnya. Kalau aku adiknya nggak mungkin lah aku ajakin ribut. Kan kakak, ya kan? Karena musuhnya makanya aku ajakin ribut dia. Gringo diajakin ribut tuh. Kalau Gringo iya gue sering ribut sama dia. Ya tapi aku cinta dia, aku sayang dia. Sahrul tapi sekarang duitnya lagi banyak dari mana ya? Gak peduli sih ya. Biarin dia baru dapat rezeki ya udah. Berarti kan memang itu rezekinya. Tapi katanya sebelum tahun baru bakal masuk Sahrul. Ya udahlah itu urusannya dia lah ya. Duta Blazer Indonesia Andur. Yoi. Anak gue masang heater nih. Iya katanya kakak udah dilaporin ya kak. Lihat di TikTok. Iya katanya kakak udah dilaporin ya kak. Lihat di TikTok. Siapa yang melaporin gue? Iya si Sahrul katanya dilaporin Niki juga ya. Siapa nih Gladys? Iya katanya. Emang iya gue udah dilaporin. Seru dong. Gue datengin tuh Jakarta. Kalau kata Niki ajak duel di ring kak. Daripada banyak cakap Duta Tabayun itu. Bener. Gak usah banyak ngomong. Kalau gue ya kenapa gue banyak ngomong begini ya. Jadi sebelum gue nanti ketemu sama dia ya, kalian jadi tahu semua gitu loh. Awalnya seperti apa, bagaimana gitu. Kalau Kaput diajak kering sama dia berani kak? Oh amat sangat kutunggu. Ya. Tempat dan waktu dipersilahkan gue datang.
Mana mungkin berani lah dia berantem aja nyuruh orang yang maju. Iya, kalau udah di penjara katanya Sahrul giginya bakal dicabut 4, bakal ada besetan tuh di pipinya. Si Andur itu ciut nyalinya. Ya sekarang gimana ya? Gue nggak tahu ya. Ya aku titip ya kak, pukul lubang hidung yang gede sebelah gini ya. Sekarang kalau memang dia punya nyali, ya logikanya aja ya. Untung cuma sedikit nih orangnya di sini ya, nggak usah banyak-banyak deh. Gue juga pusing jelasinnya. Kalau dia punya nyali, dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan malah dia ngadu sama bapak gue. Dia tuh udah salah strategi. Dia pikir dengan dia ngadu sama bokap gue, terus bokap gue negor gue, ya kan? Gue bakal stop berkoar-koar. Gue bakal kena maki sama bapak gue. Bapak gue tuh orang pinter, bukan orang bodoh, ya. Pasti dia akan telusurin. Apa tanggapan suami kakak tahu ribut-ribut sama Andur? Dia cuma bilang begini, sayang, dia bilang kayak gitu. Aku tuh sebetulnya gak suka ngeliat kamu kayak begini, ya. Tapi menurut aku, daripada kamu banyak ngoceh-ngoceh begitu, udah, mendingan kamu balik aja ke Jakarta. Ya, kamu samperin, kamu hajar. Dia bilang kayak gitu. Cuma kan gue gak bisa balik, gue udah bilang. Sampai bulan Januari, gue bilang kayak gitu. Karena kan gue nunggu visa anak gue. Ya udah kalau gitu sabar, katanya laki gue gitu. Iya bener, padahal udah tua, ngadu-ngadu lagi ya kan. Ini agak anteng nih gue di sini. Gue nanti di banned lagi nih kalau gue barbar. Hola Zimbau, apakah ini? Gitu ya. Seperti itulah pokoknya. Jadi kalian di sini harus paham ya. Dia emang sahabatan sama adik Kak Put. Maksudnya? Jam berapa sekarang di sana, Kak? Jam 12 ya kayaknya ya. Call me MJ Jimbo. Oke. Gak salah, bagus disamperin lah. Iya emang bener, karena memang kita tuh timnya tuh tim suka nyamperin, abis itu kita gebugin ya kan. Cuma gue kan jauh ya, kecuali kalau misalkan kejadiannya itu gue ada di Jakarta, gue gak mau banyak cincong. Gue samperin, hajar-hajaran deh abis itu ya kan. Terserah abis itu dia mau laporin gue, hayu, gak masalah. Yang penting emosi gue sudah diluapkan, harga diri gue kembali lagi gitu loh. Biar dia tahu dia tidak bisa sembarangan injek-injek gue. OTT kak, kakak PR ya di sana. Enak di sana atau di Indo kak? Enak di sini sebetulnya. Cuma ada aja ya masalah yang bisa nyampe ke sini. Yang penting nyali harga diri, iya dong. Orang-orang dia bilang kayak gitu kan, kita harus pakai otak ya. Terus kalau misalkan kita sudah emosi, kita serang orang, apalagi harga diri kita udah diinjak-injak, maju. Dia bilang itu kan, maju dulu. Dia bilang itu. Urusan menang kalah itu belakangan. Sadis gak? Ya kan? Si Isa ada bilang kemarin ada yang nangis-nangis, bisanya ngirim orang. Maksudnya? Bener kakak, mesti dilawan orang seperti itu. Maksudnya gimana sih? Kirain Andur tulus, ternyata Andur bulus. Sing penting nyali dan harga diri. Iya, apalagi orang tua kan. Kalau yang lain sih gue nggak peduli deh gitu. Pantesan gak lihat nggak ternyata di sini. Iya,
lagi di sini. Tapi aku nggak lama-lama sih. Lah, yang nangis-nangis ngirim-ngirim orang kan si Andur. Gimana sih, gue nggak ngerti. Coba deh ngetiknya, jelasinnya itu pelan-pelan, pasti kebaca sama gue karena yang nontonnya kan gak rame. Oh, Isa bilang ngapain ngirim-ngirim orang, terus tadi lihat di mana gitu? Lihat di mana? Di gue. Kalau kakak Putri pulang ke Indo, kita meet bareng kakak pasti. Umi yang bogel putih backingan Andur siapa sih? Daku kepo, ada deh. Cuma aku yang tahu, ya. Yang penting kan aku tahu. Yang pasti kan si Isa kan udah minta maaf. Tiket meet and greetnya bayar di aku ya guys. Emang nih si Rivo nih. Jadi gini ceritanya. Kalau gue itu simpel orangnya ya. Kalau orang sudah minta maaf, orang sudah menjelaskan yang seperti gue bilang, klarifikasi gitu kan ya. Gitu. Dan klarifikasinya harus masuk akal gitu kan. Ya nggak mas, sebetulnya sih kalau misalkan gue mau jujur ya, kalau misalkan gue menampilkan chatnya si Isa itu, alasan dia tuh nggak masuk akal gitu loh. Dia malah melempar kesalahan itu dia bilang netizennya dia, namanya Putri Jamila. Padahal namanya itu Mila Jamila, karena pas gue lagi live si Mila Jamila itu masuk gitu loh. Kenapa akhirnya gue redam? Karena orang tua gue, ibu gue ya, itu ngomong gitu loh. Sudahlah, dia bilang kayak gitu kan. Jangan kakak meledakin, kata dia. Toh kan juga dia udah minta maaf dan dia udah jelasin. Dan gue masih nyolot sebetulnya. Gue masih bilang, iya tapi gak masuk akal gitu loh. Cuma akhirnya nyokap gue bilang, ya sudahlah sabar aja. Kakak mau naik derajat ya. Bismillah katanya, mudah-mudahan bisnis kakak lancar. Kata dia bilang gitu. Udah, dia bilang ikhlasin, maafin, kata dia gitu. Udah, akhirnya gue diemin. Gue bilang, oh ya sudah gitu. Tapi memang gue sempat di situ gue bilang begini, untung saya tidak tahu dalangnya siapa. Tahu dong dalangnya siapa, gue gituin gitu. Dan di situ dia nggak balas lagi gitu. Ya sudah, menurut gue nggak apa-apa. Toh juga itu permintaan orang tua gue kan. Nah tiba-tiba yang buat gue meledak adalah ya segala sesuatu itu ya menyangkut si anak durhaka itu gitu. Ya iya dong, secara kan gue bisa adem kayak begitu kan karena mami gue bilang udahlah kak gitu kan, toh juga itu orang udah minta maaf, sudah menjelaskan. Di situ juga masih nyolot, nih gue ulangin lagi, gue masih nyolot, nggak bisa karena penjelasan dia tuh nggak masuk akal. Gue bilang kayak gitu. Dia tuh bilangnya netizennya dia namanya Jamilah katanya. Padahal itu namanya Mila Jamila, bukan Putri Jamila. Nggak usah inilah gitu loh. Nggak usah bohong, bilang gitu kan. Dan udah gitu dia pakai ini kan, bikin video kan nantangin gitu kan. Dia bilang gini, buat Putri yang di belakang Yoke, siapa lagi kalau bukan gue
Andur nggak ngadu ke Sally, hampir ngadu kan, makanya gue marah jadinya dia ngacak-ngacak kemana-mana ya kan. Awalnya mungkin dia cuma komen ya kan. Kalau komennya digubris juga ntar curhat tuh panjang lebar. Untung adik gue nggak mau ikut-ikutan yang kayak begitu kan. Hai, waalaikumsalam, selamat malam. Isyah begal ajarin sobat kakak. Udahlah nggak usah gue ajarin ya. Biar dia yang karena dosa itu kan kalau udah balik itu kan kita sendiri yang nanggung. Selamat malam Dewi Chandra. Gitu. Intinya seperti itu. Makanya ya sorry to say ya, setiap kalian bahas yang ada di sini, bahas yang kalau gue lagi live di sebelah gitu kan, ada yang bahas gitu si masalah Isa Zega itu, ya bukan berarti gue tidak berani berkoar-koar. Orang kalau sudah minta maaf buat apa kita kulitin lagi ya kan seperti itu. Kalau orang sudah klarifikasi ya sudah menurut gue. Nggak paham deh, mungkin karena dia ngerasa udah ganti kelamin kali ya. Kaput barangkali kelebihan rezeki boleh $5 Australia. Ada lagi nih si Aan $5 Australia. Kira-kira Andur minta maaf, Umi mau maafin nggak? Gue sudah bilang kalau memang dia klarifikasinya itu masuk akal gue pasti maafin, dan bahkan gue yang minta maaf gitu loh, bahwa gue telah salah sangka. Tapi kalau penjelasan dia, klarifikasi dia tidak masuk akal gue, ya gue ributin sampai dia yang minta maaf di sosial media. Jadi kalian harus tahu itu ya. Jadi awalnya karena Yoke, jadi awalnya bukan itu, bukan.